Saat ini Xiaoyan, Cailin, Xiaoxian, Qinglin, dan juga Abah Yao Chen sedang berada di dalam sebuah ruangan. Yao Chen menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Selama pelatihan tertutup, kamu tidak perlu khawatir. Biarkan guru mengurus semuanya." Yao Chen melirik Cailin, Xiaoxian, dan juga Qinglin yang ada di samping Xiaoyan. Mereka bertiga adalah gadis yang luar biasa. Selama mereka memiliki peluang, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Xiaoyan, yang paling penting untukmu saat ini adalah dapat menerobos ke ranah Banseng secepat mungkin. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan teratai api iblis yang akan muncul 3 tahun lagi. Api surgawi itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Jadi kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya. Terlebih lagi, godaan api surgawi pasti mengundang para ahli kuat dari berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali orang-orang yang pernah memiliki masalah denganmu. Xiaoyan segera mengangguk. Dia telah mengumpulkan peta api surgawi teratai iblis dalam waktu yang cukup lama. Jadi dia tidak akan menyerah sebelum mendapatkannya. Jika berhasil mendapatkan api surgawi teratai iblis, maka dia akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi klan Hun. Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin penyimpanannya. Awalnya dia ragu-ragu untuk memberikannya kepada Yao Chen, namun dia tetap harus memberikannya. Di sekitar mulut botol itu ada lapisan api surgawi. Secara samar-samar seseorang akan bisa merasakan bahwa ada jiwa yang lemah di dalam botol giok itu. Xiaoyan perlahan berkata, "Guru, ini adalah jiwa Han Peng." Yao Chen tampak terkejut ketika mendengarnya. Tatapannya mengandung kesedihan ketika menatap ke arah botol giok. Bagaimanapun juga dia pernah secara pribadi merawat Han Peng dari seorang anak yatim piatu hingga menjadi dewasa yang dia rawat seperti putranya sendiri. Namun Han Peng malah mengkhianatinya. Yao Chen segera menerima botol giok itu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Xiaoyan secara alami dapat memahami apa yang saat ini dirasakan oleh gurunya. Dia segera berlutut di hadapan Yao Chen dan berkata, "Guru telah mengajarkanku banyak hal. Guru sudah kuanggap seperti ayahku sendiri. Murid akan membantu guru untuk membalas dendam atas semua penghinaan yang pernah guru alami." Yao Chen begitu terkejut ketika melihat Xiaoyan berlutut di hadapannya. Dia segera melangkah maju untuk membantunya berdiri. Tampak Cailin, Xiaoxian, dan Qinglin yang ada di samping Xiaoyan begitu mengsedih. Ketiganya secara alami dapat memahami perasaan Xiaoyan saat ini. Yao Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia bergumam, "Anak kecil, bisa menerimamu sebagai murid adalah sebuah keberuntungan." Lalu tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh suara lembut Xiao Xiao memanggil Yao Chen sebagai guru besar. Sontak saja suara gadis kecil itu memecah suasana kesedihan yang ada. Wajah Yao Chen tanpa sadar menunjukkan kegembiraan ketika memeluk Xiao Xiao. Xiaoyan merenung sejenak dan berkata, "Sekarang adalah waktunya. Aku harus melakukan pelatihan tertutup." Sebelum Xiaoyan pergi, Yao Chen memberikan sebuah kotak giok kepadanya. Kotak itu berisi pil bodhisattva dengan petir 9 warna. Secara samar Xiaoyan tersenyum. Ia akhirnya mengerti mengapa selama setengah bulan ini gurunya menghilang. Semua itu karena sedang memurnikan pil bodhisattva untuknya. Setelah Xiaoyan memasuki ruang pelatihannya, semua orang segera kembali. Mereka hanya bisa menunggu ketika Xiaoyan benar-benar berhasil menerobos ranah Banseng. Menurut perkiraan Yao Chen, seharusnya tidak akan sulit bagi Xiaoyan untuk menerobos ranah Banseng. Mengingat Xiaoyan telah memiliki jantung bodhisattva dan pil bodhisattva. Apalagi saat ini Xiaoyan berada di ranah Duzun puncak perubahan ke-9. Seharusnya dia hanya membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Sementara di tempat lain, tampak Guyo masih tidak terima karena Xiaoyan telah berhasil melukainya. Dia tidak menyangka bahwa bocah itu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun yang membuatnya sangat jengkel adalah kemunculan Yao Chen dan tetua Tongsuan dari klan Gu, sehingga membuat Xiaoyan berhasil lepas dari genggamannya. Sebuah suara terdengar dari kehampaan yang berkata, "Kami tidak peduli dengan alasanmu. Kamu harus bisa menangkap bocah itu. Jika gagal, maka nyawamu sebagai gantinya." Wajah Goyo langsung pucat ketika mendengar suara menakutkan tersebut. Bahkan hanya dengan beberapa kata itu dapat membuat jiwa seorang elit Banseng bergetar. Suara itu kembali terdengar.
Hunyu, karena kamu telah gagal melaksanakan misi untuk mendapatkan jantung Bodhisattva, maka klan akan memberimu hukuman. Dalam sekejap, sebuah retakan ruang muncul di langit. Retakan itu mengandung kekuatan hisap yang sangat kuat. Kekuatan menakutkan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang elit Banseng. Namun kekuatan itu hanya bisa dilepaskan oleh seorang elit Doseng. Beberapa energi gelap kemerahan muncul dari retakan, menangkap dan mengikat tubuh Hunyu di udara. Kekuatan aneh itu tampak menyerap seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuh Hunyu. Hunyu tidak bisa memberikan perlawanan. Dia hanya bisa mengerang kesakitan ketika kekuatannya diserap secara paksa. Metode klan Hun memang sangat kejam. Bahkan Hunyu yang merupakan salah satu dari 2 calon penerus kepala klan Hun mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan semacam itu. Kembali kepada Yao Chen yang saat ini sedang duduk sembari memegang botol geok yang sebelumnya diberikan oleh Xiaoyan. Dia segera mengeluarkan jiwa Han Peng dari dalamnya. Ketika melihat Yao Chen, Han Peng begitu tidak terima dan mengeluh. Dia menganggap Yao Chen adalah seorang guru yang pilih kasih. Dulu ketika ia ingin diajarkan mantra api, Yao Chen malah menolaknya. Tetapi sekarang, ia malah mengajarkan mantra api itu kepada Xiaoyan. Kekuatan aneh dari aula jiwa melonjak keluar dari tubuh Han Peng dan berkumpul di udara. Dengan percaya diri, ia menunjuk ke arah Yao Chen dan berkata, "Matilah!" Energi gelap yang terbentuk dari jiwa-jiwa jahat segera meluncur ke arah Yao Chen. Namun Yao Chen hanya diam di tempatnya dan tersenyum. Dia menunjuk ke depan dan berkata, "Berhenti." Semua serangan energi gelap itu terhenti. Yao Chen melambaikan tangannya dan menggenggam udara kosong. Bersamaan dengan itu, seluruh energi gelap telah menghilang sepenuhnya. Han Peng nampak ketakutan dan segera berlutut meminta ampun. Namun Yao Chen telah begitu kecewa terhadapnya. Meskipun ketika diusir dari klan dirinya merasa kecewa, tetapi sebuah pengkhianatan jauh lebih menyakiti hatinya. Yao Chen hanya bisa menghela napas. Dengan satu lambaian tangan, jiwa Han Peng akhirnya hancur menjadi debu yang berterbangan. Selama beberapa waktu ini, Yao Chen telah membantu meningkatkan kekuatan Cailin dari ranah Duzun Bintang 5 menjadi Duzun Bintang 9. Tidak hanya Cailin, kekuatan Xiao Yixian, King Lin, dan Tian Hao juga telah meningkat pesat berkat bimbingan Abah Yao Chen. Selain meningkatkan kekuatan, Yao Chen juga mengundang beberapa ahli untuk bergabung bersama Papiliun Bintang Jatuh. Dengan godaan pil Bodhisattva serta reputasinya sebagai alkemis tingkat 9 yang berada di ranah Banseng, secara alami semua orang akan datang untuk menjadi tamu dan bergabung dengan Papiliun Bintang Jatuh. Hal ini ia lakukan untuk berjaga-jaga jika suatu hari nanti aula jiwa akan datang untuk membalas dendam. Bagaimanapun juga, dirinya harus menganggap serius ancaman Goyo sebelumnya. Meskipun ancaman Goyo itu tidak benar, tetapi masih ada hal lain yang mengharuskan Papiliun Bintang Jatuh selalu siaga. Karena menurut informasi yang ia dapatkan, klan Ling yang sebelumnya tertutup secara tiba-tiba kini telah terbuka kembali. Semua anggota klan Ling menghilang dan semua bangunan di sana telah dihancurkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan klan Ling yang merupakan salah satu dari klan Kono hanya bisa dilakukan oleh klan Gu atau klan Hun. Yao Chen merasa bahwa klan Gu tidak mungkin menyerang klan lain. Jadi dugaan terkuat pelaku yang memusnahkan klan Ling adalah klan Hun. Selain harus waspada terhadap klan Hun, Yao Chen juga mendapatkan informasi bahwa beberapa sekte dan papiliun yang pernah bermasalah dengan Xiaoyan seperti Sungai Lembah Es, Papiliun Petir Angin, dan beberapa lainnya telah membentuk sebuah aliansi bernama Sungai Yang Mendalam yang dipimpin oleh Iblis Tua Tianming. Tidak terasa 2 tahun telah berlalu semenjak Xiaoyan melakukan pelatihan tertutupnya. Cailin, Xiao Yixian, dan juga King Lin begitu mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan. Sementara Yao Chen, dia tidak menyangka bahwa dugaannya sebelumnya salah. Yang seharusnya Xiaoyan hanya menghabiskan waktu 1 tahun untuk berhasil mencapai ranah Banseng, namun sekarang 2 tahun telah berlalu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda Xiaoyan akan keluar dari pelatihan tertutupnya. Terlihat suasana di Papiliun Bintang Jatuh begitu tenang seperti biasanya. Namun tiba-tiba muncul sebuah getaran kuat yang mengejutkan semua orang. Getaran itu membuat langit alam bintang seakan-akan runtuh. Semua orang segera bersiaga.
Sementara di aula Pavilion Bintang Jatuh, Yao Chen, Peng Xian, dan yang lainnya telah merasakan adanya kekuatan besar yang menyerang formasi pelindung di luar alam bintang. Yao Chen, Peng Xian, dan yang lainnya segera keluar dan berdiri di udara kosong. Yao Chen segera menatap ke langit. Ia bergumam, tidak disangka hari ini akhirnya akan tiba, hari di mana Pavilion Bintang Jatuh akan diserang. Sebuah retakan ruang muncul di langit. Salah seorang ahli duzun dari Pavilion Bintang Jatuh mencoba mendekat untuk menanyakan tujuan kedatangan orang misterius tersebut. Namun sialnya, bersamaan dengan kemunculan orang ini, ia menghabisi elit duzun itu hanya dengan satu lambaian tangan. Jelas orang ini adalah seseorang yang ranahnya berada di atas ranah duzun. Dengan memberikan tekanan yang sangat kuat, orang ini berkata, "Yao Chen, sudah lama kita tidak bertemu." Ketika orang ini muncul, tatapan semua orang tertuju padanya. Dia adalah iblis tua Tianming, seorang elit Banseng tingkat tinggi. Di belakangnya muncul retakan ruang yang dari dalamnya muncul banyak ahli dari aliansi sungai yang mendalam. Semua orang di Pavilion Bintang Jatuh mulai bersiap menunggu arahan dari Yao Chen. Mereka tahu bahwa tujuan orang-orang yang datang kali ini adalah menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh. Jadi secara alami mereka langsung memperkuat pertahanan. Yao Chen menatap ke depan dan berkata, "Iblis tua Tianming, aku tidak menyangka kau masih hidup setelah ratusan tahun berlalu." Tianming tertawa dan membalas, "Bahkan dirimu yang hanya memiliki sisa jiwa dapat dibangkitkan kembali. Bagaimana mungkin aku bisa mati dengan mudah?" Setelah menatap iblis tua Tianming, Yao Chen mengalihkan tatapannya kepada para ahli yang ada di belakangnya dan berkata, "Meskipun kau membawa banyak ahli duzun ditambah dengan kekuatan Banseng tingkat tinggi milikmu, kamu tidak akan mungkin bisa menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh milikku." Yao Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap banyak ahli kuat yang muncul di sampingnya. Iblis tua Tianming hanya tersenyum. "Yao Chen, tampaknya kamu tidak akan menyerah. Aliansi sungai yang mendalam kami memang tidak bisa menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh milikmu. Apakah kau berpikir aku begitu bodoh datang ke sini tanpa sebuah dukungan yang kuat?" Bersamaan dengan itu, Tianming menatap ke arah kekosongan dan berteriak, "Dua Tuan Tianzun, muncullah!" Lalu tiba-tiba sebuah retakan ruang muncul di langit. Dari dalamnya keluar aura menakutkan yang langsung menerjang ke arah kelompok Yao Chen seperti air banjir. Suara tua terdengar dari dalam retakan yang berkata, "Yao Chen, kita bertemu lagi." Tampak dua sosok keluar dari dalam retakan dan muncul di depan semua orang. Mereka berdua adalah Tianjun kedua Goyu dan Tianjun ketiga. Keduanya merupakan elit Banseng asli. Jadi bisa dikatakan pihak lawan memiliki 3 elit Banseng. Oh my god. Kilau keterkejutan melintas di mata Yao Chen dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka musuh yang datang menyerang Pavilion Bintang Jatuh ternyata bekerja sama dengan Aula Jiwa.